Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara mengganti seal shock yang sudah bocor di motor bebek Honda. Ini di motor bebek Honda Repo, bisa kita aplikasikan ataupun bisa kita kerjakan di motor bebek Honda semuanya ya. Cara pembongkarannya itu sama. Nah, untuk membuka sulingannya kita gunakan kunci L6 ya. Kemudian setelah lepas bottomnya kita ganti sealnya, kita gunakan obeng min untuk mencokel bagian seal debunya, kemudian spinya kita lepas menggunakan obeng min kecil. Kemudian seal shocknya di sini saya menggunakan alat handmade ya, buatan sendiri ini, jadi tidak merusak bagian bottomnya. Jadi bottomnya itu tidak lecet-lecet karena pencongkelannya itu di bagian seal dan menekannya ke seal juga ya. Jadi seperti ini teman-teman tuh. Kemudian kita putar ya, jangan satu arah supaya lebih mudah saat pelepasannya. Ini keras sekali ya seal shocknya, jadi mudah banget ya. Nah, di dalamnya ini ada ring ya, semacam ring. Ada juga yang tidak ada ringnya ya, jadi jangan berpatokan kalau di dalam seal itu nggak ada ring, itu nggak apa-apa karena setiap motor berbeda-beda. Kemudian tinggal kita buka penutupnya ya, seperti ini. Di sini juga saya menggunakan alat handmade ya. Nah, jadi sangat mudah sekali saat melepas pengancingnya ataupun penguncinya ya. Kemudian kita tracker seperti ini dan kita lepas penguncinya menggunakan obeng min kecil dan sudah terlepas seperti ini ya teman-teman. Jadi sangat mudah sekali, lebih efektif, lebih cepat ya. Satu orang pun sudah bisa kita kerjakan tanpa ada resiko obeng nojos ke paha. Kalau misalkan pakai obeng itu kadang-kadang si obengnya meleset ke paha ya. Jadi aman cara ini teman-teman. Nah, tinggal kita tracker seperti ini, bisa sambil ngopi, mau curhat, mau apa aja bisa teman-teman kalau kita pakai alat ini. Pokoknya santai aja, mau habis satu batang rokok pun ini gak bakalan lepas-lepas karena kita gunakan tracker. Nah, setelah itu kita bersihkan semua komponen-komponennya ya teman-teman, menggunakan bensin ya, jangan pakai sabun ya ataupun air, nantinya berkarat teman-teman. Pakai bahan bakar aja, pertalite yang murah-murah saja ya. Oke, semuanya saya bersihkan sampai benar-benar bersih, tidak ada kotoran mendagleg seperti ini teman-teman tuh. Kotorannya karena ini sangat kotor sekali teman-teman. Jadi semuanya saya bersihkan. Nah, daleman asnya saya bersihkan semuanya ya dari sisa-sisa olinya. Bisa kita gunakan koas ataupun kain apa saja ya, yang penting bersih. Kemudian di bagian bottomnya pun saya juga bersihkan ya tuh, dalaman bottomnya itu karena kayak ada semacam kotoran-kotoran oli yang mengerak ya, mengental teman-teman. Kemudian di sini kita perlu pengecekan juga nih, di bagian sulingan kan itu ada ring plastik ya teman-teman. Ini sangat berpengaruh sekali. Jika ring ini sudah tipis ataupun menipis maka akan timbul beledak-beledak ya, beledak-beledak gitu ya saat menggigit tanggul. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman, karena ini sudah oblak ringnya, kita bisa atasi menggunakan seal tip seperti ini ya. Kita ganjal secukupnya aja, jangan tebal-tebal ya, sekitar 3 gulungan. Nah, posisinya seperti ini ya, yang ada coakannya menghadap ke bawah. Nah, kemudian kita masukkan. Nah, harus presisi seperti ini ya, supaya olinya tidak bocor dari sini. Nah, jadi itu fungsinya ya, supaya nggak beledak-beledak. Jadi teman-teman bisa perhatikan. Nah, ini yang longgar seperti ini ya, ketika kita masukkan itu sudah lepas lagi. Nah, ini udah longgar ya ringnya. Ring plastik teflon ya teman-teman. Nah, kita kasih 3 gulung. Ini cara saya teman-teman, karena awalnya ini motor beledak-beledak ya, ketika menemukan jalan rusak itu si shockbreakernya itu beledak-beledak gitu ya. Nah, salah satunya kan ini sealnya udah bocor dan olinya udah habis sebelah ya. Udah bocor dua-duanya, jadinya si olinya tinggal sedikit, jadi timbul beledak-beledak. Nah, ketika kita sudah pasang seal tip ya, jadi si sulingannya jadi lebih presisi. Oke, tinggal kita proses pemasangan bagian sealnya. Untuk pemasangan bagian sealnya di sini saya kasih oli ya pinggir-pinggirnya supaya lebih mudah saat masukinnya. Kemudian kita masukin ring ya, ringnya kita masukin lagi. Kemudian posisinya jangan sampai terbalik ya teman-teman. Kemudian di sini saya pukul menggunakan alat handmade juga ya. Jadi kita pukul sealnya nih. Nah, usahakan yang lurus, jangan sampai terjadi miring. Kalau misalkan miring itu bisa-bisa si itunya bocor lagi ya, karena tidak presisi teman-teman. Nah, setelah pas coakannya, kemudian sepinya udah masuk, tinggal kita pasang seal debunya lagi. Kalau misalkan seal debunya udah doer ya perlu kita ganti teman-teman. Nah, karena seal debunya masih bagus, jadi nggak perlu kita ganti, kita cukup lap aja, jangan dicuci pakai bensin, takutnya nanti mengeras dan melar. Oke, kita proses pemasangan yang satunya lagi sama ya teman-teman. Pasang ring kemudian seal, jangan sampai terbalik untuk pemasangan sealnya. Kalau terbalik itu percuma, nanti bocor lagi. Nah, setelah masuk, kemudian tinggal kita masukkan penguncinya ya, seperti ini harus pas. Tinggal kita pasang
seal debunya, karena ini masih bagus untuk seal debunya ya teman-teman. Oke, tinggal kita proses pemasangan bagian sulingan. Pernya perhatikan, per kita pasangin, kemudian kita dorong harus sampai masuk dan keluar seperti ini supaya lebih mudah saat pemasangannya ya. Kita paskan dulu menggunakan obeng min kecil nih, udah keluar seperti ini, tinggal kita masukkan. Nah, setelah masuk seperti ini kita sediakan bautnya. Nah, di sini ada ring tembaga ya, perhatikan ini kalau nggak kepasang ring tembaga bisa-bisa ini rembes oli dari bottomnya ya, bisa-bisa si olinya bisa ngecelak ataupun gimana. Jadi perhatikan ring tembaganya ya. Kemudian di sini saya juga kasih lem ya supaya lebih mencegah daripada rembes ataupun kebocoran. Kemudian tinggal kita kencangkan menggunakan kunci L6. Nah, di sini di bawahnya saya tahan menggunakan kunci 8T karena untuk sulingan motor Honda itu bulat ya, bundar. Jadi kalau misalkan kita tahan pakai kunci L10 itu nggak bisa ya, beda dengan motor Yamaha teman-teman. Jadi pakai 10, bukan 10, 8T ataupun 10T aja itu udah bisa ya. Yang penting saat pengencangan sulingannya nggak muter. Kemudian tinggal kita bersihkan aja sisa-sisa oli yang di asnya ya seperti ini. Kemudian kita masuk mundurin seperti ini. Nah, ini udah oke, tinggal kita proses pemasangan yang satunya lagi sama, pasangkan per sulingannya, kemudian dorong menggunakan kunci 8T. Kemudian ini sulingannya harus sampai keluar. Tinggal kita pasangkan bottomnya seperti ini. Perhatikan di sini ring tembaganya bukan di luar tapi udah ada di dalam ya. Tinggal kita pasangkan lagi bautnya, kasih lemnya bebas apa saja, mau sealer, mau tribon, mau TGP itu apa bisa ya. Yang penting lem untuk mencegah kebocoran. Oke, tinggal kita kencengin lagi, kita tahan menggunakan asnya ya. Kemudian kita kencengin menggunakan kunci L6 dan bawahnya saya injak menggunakan kunci 8T. Nah, ini udah oke, udah kenceng, tinggal kita bersihkan asnya. Tinggal kita proses pemasangan pengisian minyak rem ya. Bukan minyak rem teman-teman, maaf keceplosan. Kita isi oli rem apa, aduh astagfirullahaladzim yang ngobrol. Nah, jadi kita isi apa namanya ya, ini oli shocknya ya. Nah, oli shocknya takarannya saya takar di 55 mili ya, harusnya kan 60 mili, cuman supaya lebih empuk jadi saya takar di 55 mili, itu rata dua-duanya ya teman-teman seperti ini. Kalau standarnya itu sekitar 60 mili. Nah, kemudian tinggal kita masukkan saja ke shocknya ya teman-teman seperti ini, dan ini pun sudah rata, tinggal naik turunin seperti ini. Nah, udah oke ya, tinggal kita proses pemasangan bagian per. Perhatikan pernya itu ada yang panjang ya, kurang lebih 2 milian nih. Yang panjang pernya kita simpan di bagian yang ada kaliper cakramnya ya teman-teman, karena semua hampir rata itu yang panjang itu disimpan di bagian yang ada cakramnya. Kemudian yang pernya rapat itu kita simpan di bawah, yang renggang kita simpan di atas ya. Nah, kemudian tinggal kita pasangkan lagi tutupnya. Kita gunakan tracker seperti ini supaya lebih mudah, bisa sambil udut, bisa sambil curhat ya, masangin sepinya. Pokoknya santai aja. Oke, ini udah terpasang, tinggal kita pasang lagi yang satunya ya teman-teman. Pokoknya ini rekomendasi banget nih alat ini, mempermudah pekerjaan pokoknya ya teman-teman. Nah, seperti ini udah masuk teman-teman. Bagaimana menurut teman-teman? Jadi lebih mudah kan kalau kita ada alatnya. Kemudian tinggal kita tekan-tekan seperti ini. Saya rasa ini udah pas ya, takaran oli shocknya 55 mili, udah mantap, nggak bakalan jedak-jeduk lagi. Kemudian tinggal kita pasang saja, bersihkan segitiganya ya teman-teman dari debu ataupun kotoran-kotoran yang nempel. Kemudian kita pasang shocknya. Nah, baut yang saya lepas itu yang atas yang ada gandetnya. Kalau yang bawah nggak perlu dibuka ya, biar nggak ribet. Kemudian tinggal kita kencengin aja, dipas-pasin, pasang spakbor, kemudian roda, kaliper cakram. Nah, ini udah terpasang ya teman-teman, tinggal kita coba. Nah, ini udah pas ya 55 mili, nggak bakalan jedak-jeduk lagi. Nah, jadi penyebab jedak-jeduk itu ada dua faktor ya teman-teman, dari olinya yang kurang, kemudian dari ring sulingannya yang sudah tipis. Oke teman-teman, jadi begitulah tutorialnya, mudah-mudahan video ini bermanfaat.